Ya, mungkin ini ya materi yang saya cari. Riset proposal flowchart ya. Saya sudah membaca beberapa proposal yang ada dan kemudian juga sudah ada yang presentasi kemarin Pak Dokter. Ada satu step riset di kalangan teman-teman Fakultas Hukum dan juga di ilmu sosial, itu biasanya ada satu step yang hilang, yang tidak dilakukan, sehingga seringkali di latar belakang itu kehilangan rohnya, kehilangan langkahnya. Itu sebuah riset, saya pernah men-share tulisan dengan judul penelitian kontraintuitif ya di beberapa bagian tulisan, yang antara lain di tulisan situ itu bagaimana caranya mencari black swan gitu ya, bagaimana mencari angsa hitam. Perspektif orang itu angsa itu mesti putih gitu, dan bagaimana mencari angsa hitam di antara angsa-angsa yang putih. Itu tulisannya Nicholas Taleb ya. Salah satu cara untuk mencari angsa hitam itu, the black swan itu sebenarnya adalah literatur review, dan itu jarang sekali dilakukan. Ini ada satu flowchart, riset flowchart yang menjadi landasan saya untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu. Biasanya kan kita dimulai dengan introduction gitu ya, dimulai dengan bagaimana mengantarkannya. Dan ketika mengantarkan ini pasti itu dengan bahasa Bapak Ibu semua, bahasa kita semua, bahasa diri kita. Saya dengan Pak Agus sekarang ini baru sak galo-galonya gitu ya. Saya ngajak Pak Agus mengajar pengantar filsafat ilmu di S3. Saya ditagih terus sama Pak Agus, kapan itu terbit, kapan itu terbit. Ketika saya dengan terpaksa mengatakan bahwa ini loh hasil Turnitinnya. Alhamdulillah yang 37% itu hanya satu. 40%, bahkan ada yang 90%. 92%. Nah, itu kan artinya dalam dia menulis, dalam dia melakukan riset itu dia tidak melakukan sebuah proses perenungan. Introduction itu kalau saya katakan dengan bahasa sendiri, itu adalah sebuah proses perenungan. Saya berikan contoh misalkan kelihatannya sederhana yang dikemukakan oleh dokter, saya lupa dokter siapa? Dok, lupa saya namanya. Tak cari di sini tadi itu. Dokter Edi, ya, Dokter Edi. Ketika saya kemukakan, lah kok nulis kok cuma sunat gitu loh dok. Loh saya tersinggung, bukan dokter yang tersinggung. Kenapa? Di sunat itu ada itu merupakan sebuah rangkaian tradisi. Ya, sebuah rangkaian tradisi. Kalau undangan sunat di Jawa, Pak, itu bukan undangan sunat gitu, bukan. Angislamaken gitu, mengislamkan. Ini kan nilai yang luar biasa. Tetapi oke, itu dalam konteks budaya. Tapi kalau kemudian dalam konteks kesehatan, sirkumsisi itu mempunyai nilai kesehatan yang luar biasa. Nah, sayangnya dokter tidak mengukakan itu. Sunat itu apa? Nilai kesehatannya itu di mana? Padahal dokter Edi itu adalah kesehatan. Nah, kemudian ketika makna sunat, ada makna budaya, ada makna agama, ada makna kesehatan. Inilah sebuah introduction yang akan terkait dengan what, how, dan why. Sunat itu apa? Mengapa kok orang sunat?
Dan ketika kita bertanya, bagaimana sunat itu? Kalau saya ledek-ledekan itu gini, biar enak gitu ya dok, itu ujungnya diukir gitu ya dok. Nah, artinya apa? Sunat itu mempunyai makna yang luar biasa. Nah, ketika membuat introduction, please, ini adalah sebuah perenungan seperti yang dikemukakan oleh Pak Agus tadi. What, why, and how. Tapi kemudian kita masuk ke lingkaran akademik, ke ranah akademik. Nah, ketika kita ke ranah akademik, ya, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melakukan literatur review. Ya, kita harus melakukan literatur review. Nah, ketika kita melakukan literatur review, maka pendalaman yang terkait dengan why and how itu yang kita lakukan. Mengapa? Banyak yang sudah menulis tentang sunat, banyak yang menulis tentang misalkan kemiskinan, banyak yang sudah menulis tentang ombudsman yang dikemukakan oleh Pak Agus, banyak orang yang sudah menulis pencurian listrik. Gitu. Nah, disinilah kemudian kita melakukan literatur review, tetapi yang paling utama literatur on topic. Saya kembali ke Dr. Edi. Dok, topiknya itu apakah hanya sunat? Kan tidak. Oleh karena itu, selain dijelaskan tentang apa itu sunat, tetapi juga makna sunat dan bagaimana menyunat itu. Ya. Menyunat itu tidak sekedar cepet ke pintu, enggak. Ada SOP, itu merupakan tindakan medik, itu merupakan tindakan medik yang tunduk dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yang kemudian pasti punya akibat. Ya, pasti punya akibat. Bisa akibat kesehatan dan bisa akibat hukum. Nah, literatur review di sini itu menjadi penting. Literatur review on topic itu menjadi penting tatkala Bapak Ibu sudah membangun sebuah judul dan kemudian merumuskan kata kunci. Ya, di setiap judul itu biasanya di bawah ada abstraknya dan di bawah abstrak itu ada kata kunci. Dan kata kunci itulah kemudian itu adalah topik yang harus direview. Ya, itu topik yang harus direview. Dan kemudian ketika mereview tidak cukup hanya satu tulisan. Kalau bisa 2 atau 3. Ya. Dan jangan memindahkan tulisan orang ke dalam tulisan kita. Tetapi tolong dilihat esensinya itu apa. Ya, esensinya itu apa. Pertanyaan saya mungkin pada Pak Dharma yang saya juga sudah coba baca lagi proposalnya. Tetapi ini saya nggak tahu apakah ada di dalam proposal atau tidak. Pemahaman tentang good corporate governance, PLN, dengan Pegadaian, itu kira-kira sama nggak? Sama nggak Pak Dharma? Good corporate governance-nya PLN dengan good corporate governance-nya Pegadaian, sama nggak? Kalau saya mungkin itu sama Pak, tapi pelaksanaan atau proses bisnisnya aja yang berbeda Pak. Kalau good corporate governance-nya pasti sama Pak. Tapi ketika sudah saya sebutkan, sudah kita pahamkan dalam konteks good corporate governance PLN dibandingkan dengan Pegadaian, pasti berbeda. Saya berikan contoh begini, Bapak. Ketika Aztec berubah jadi BPJS
ketenaga kerjaan. Itu pasti akan merubah tradisi, Bapak. Kenapa merubah tradisi? Karena landasannya berbeda, karena ya bidang tugasnya juga sudah berbeda. Padahal entitasnya sebenarnya adalah ya sama. Ketika BPJ, kalau saya pegawai negeri dijamin oleh Taspen. Ketika Taspen menjadi ke BPJS Kesehatan, itu pasti akan berbeda. Kalau pengertiannya Bapak sama. Apa itu good corporate governance? Tetapi bagaimana kemudian merumuskan, bagaimana PLN merumuskan good corporate governance, itu sudah menjadi lebih spesifik. Saya nggak tahu Pak di PLN. Pertanyaan saya kemudian begini. Di PLN ada rumusan tersendiri tentang apa itu good corporate governance dan kemudian tolok ukurnya Pak, indikatornya. Punya sendiri atau niru punya yang abstrak umum itu Bapak? Punya sendiri, Pak. Punya sendiri pasti. Seperti Pegadaian itu kan kemudian menyelesaikan masalah tanpa masalah itu kan. Bohong itu. Tapi orang juga masuk ke ruang itu. Ya. Ya, disinilah Pak kemudian literatur on topic itu menjadi penting dan kita tidak boleh terjebak ketika literatur on topic mau merumuskan good corporate governance itu pakai rumusan-rumusan yang sifatnya umum. Kenapa kok tidak langsung to the point good corporate governance yang dirumuskan oleh PLN, oleh perusahaan yang akan kita teliti? Misalkan begitu. Gitu. Begitu juga Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain yang ketika merumuskan, membuat sebuah pengantar masuk ke latar belakang proposal. Saya hanya bisa menyarankan gini, tilulah orang Batak. Orang Batak itu kan BTL itu, Batak tembak langsung gitu. Nah kita itu seringkali mendayu-dayu mengatakan Indonesia negara hukum, Indonesia itu begini menciptakan kesejahteraan. Wah itu hal yang basi lah. Langsung to the point aja, gitu. Ya, disinilah kemudian literatur on topic ini, kalau kita menyadari ini, itu nanti pada akhirnya ketika tulisan kita dicek dengan Turnitin, ya itu akan turun jauh gitu. Oh ya, saya perlu kemukakan ya. Apa namanya, edaran Warek 1 mengatakan bahwa mengemukakan bahwa semua tesis, semua artikel karya ilmiah itu harus dicek dengan Turnitin gitu. Ya. Dan ini saya harus menyiapkan. Kita harus menyiapkan teman-teman mahasiswa untuk menghadapi ini, Pak Agus ya. Ya. Dan dalam konteks ini ketika Bapak Ibu melakukan literatur review, melupakan literatur review, maka saya risok nanti ketika di Turnitin itu nilainya, hasilnya itu akan tinggi sekali. Dan yang perlu saya sampaikan dalam konteks menulis Bapak Ibu, jangan sekali-sekali memindahkan tulisan orang ke dalam tulisan kita. Tetapi ya, ambil esensi tulisan orang itu, ya, esensi tulisan orang itu, dan kalau perlu 3 penulis, esensi tulisannya dijadikan 1, ya, esensi tulisannya dijadikan 1, langsung catatan kakinya itu 3 artikel. Dan ketika melakukan hal itu, maka literatur on topic ini menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, itu harus juga dilakukan literatur review on method. Jadi bagaimana metodenya?
Ya. Sejak zaman dulu sampai sekarang dipakailah bukunya Suryono Sukanto. Padahal sekarang sudah banyak berkembang materi buku metode penelitian, ya. Dan terakhir saya mengirim bukunya Robert Kahin, itu pun tahun-tahun 90-an, ya. Yang perlu kita review. Yang kemudian apakah metode tersebut cocok? Ya, apakah metode itu cocok? Minggu yang lalu kita mengundang Pak Irwan Shah, ya, dan itu beliau juga membuat buku, menerbitkan buku tentang metode penelitian hukum. Dan buku itu juga masih menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Kita ikuti. Tetapi kalau membaca bukunya Pak Irwan, metodenya itu sudah tidak lagi, sudah berkembang luar biasa. Ya. Dan kita hanya bisa mengemukakan bahwa kalau mau riset, kalau mau penelitian, kalau mau menyusun tesis, mestinya juga menggunakan literatur on method. Saya tadi baru mencari beberapa buku yang pengen saya share, Pak Agus. Ya. Tapi kalau nanti habis kuliah ini nanti akan saya share buku itu soft copy, ya, bukunya soft copy, dan tentang legal reasoning and legal writing, ya, legal reasoning and legal writing, yang nanti akan saya tunjukkan. Tolong baca halaman ini, gitu aja. Nggak usah dibaca semua. Kenapa? Karena ini kita butuhkan nanti untuk literatur on method, ya. Kemudian yang ketiga, itu mesti kita harus mengemukakan atau melakukan theoretical approach. Ya. Dan di sini theoretical approach ini, itu mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus membaca buku-buku teoritis. Tetapi kalau susah, cari aja jurnal-jurnal terbaru, dan kemudian di situ akan kelihatan theoretical approach yang digunakan oleh si penulis itu apa, dan kemudian cocok dengan punya kita atau tidak. Kalau kita tidak cocok, atau mungkin karena perlu kita tambah, ya kita tambah. Kalau kita perlu kita kurangi, kita kurangi. Artinya begini, seringkali sebuah tulisan itu yang membedakan pada theoretical approach-nya atau literatur on method-nya. Ya, saya sekarang saat ini dengan Pak Agus baru mencoba menulis tapi nggak selesai-selesai tentang pengelolaan solid waste management. Dari tulisan-tulisan teman-teman Indonesia itu jarang sekali menggunakan teori planned behavior. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu tidak menggunakan teori planned behavior. Yang ada adalah bagaimana menakut-nakuti. Dengan apa? Dengan ancaman sanksi. Tetapi bagaimana merubah behavior, merubah perilaku orang bersampah dalam strategi kebijakan nasional maupun daerah, itu masih diraba-raba, tidak jelas gitu. Nah, disinilah kemudian theoretical approach itu kemudian kita gunakan. Nah, begitu juga misalkan Pak Dharma. Bagaimana agar orang tidak mencuri listrik? Ada persuasi-persuasi yang bisa dilakukan, yang dapat dilakukan sehingga orang tidak lagi melakukan pelanggaran tersebut. Ya. Dalam konteks hukum, sanksi itu sifatnya adalah primum remedium, ultimum remedium, obat terakhir. Nah, perspektif seperti itu, yang saya kemukakan itu sebenarnya adalah theoretical approach, pendekatan teoritis. Ya, kalau pendekatan lapangan mungkin ya
Harus saya katakan gebuk aja gitu kan. Itu. Kemudian dengan 3 komponen ini, apa yang akan kita cari? Yang kita cari adalah find a hole. Jadi ada lubang yang belum ditempati orang yang akan kita pakai. Sehingga tulisan kita itu bukan merupakan pengulangan. Ya, sebuah tulisan kalau mau masuk ke jurnal, sebuah tulisan riset proposal kalau mau menang itu mesti muncul yang namanya find a hole ini. Kita harus mendapatkan find a hole ini. Ya. Nah, kenapa? Karena nanti dari sinilah kebaruan, temuan, ya, kebaruan atau temuan itu akan didapatkan. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Ini agak susah. Tetapi kalau proses perenungan di sini itu selesai, maka akan mudah. Ya. Tapi kita seringkali belum terjadi proses perenungan di sini, tiba-tiba kita sudah menyusun masalah, akhirnya merumuskan masalah. Akhirnya masalah itu sebenarnya bukan masalah itu. Tapi itulah proses. Hal yang paling mendasar sebenarnya untuk menemukan hole ini, itu adalah coba lihat perdebatan yang ada di sini. Di review ini tadi. Look for the debate. Debate dari apa? Dari ini. Dari proses literatur review ini. Ya. Nah, ini tahap yang saya lihat ketika saya membaca 1, 2, 3 proposal, ditambah dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Dr. Edi dan Pak Dharma, literatur review di sini itu belum begitu kuat. Dan literatur review atau tulisan-tulisan itu kelihatannya juga sudah kelihatan kata kuncinya apa, tetapi kata kuncinya itu tidak dibahas. Nah, oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa kok kata kunci yang strategis, yang penting itu kok tidak dibahas? Ternyata ya karena tidak dilakukan literatur review ini. Gitu. Kalau kita sudah melakukan ini, maka sudah literatur review ini selesai dan kemudian kita find a hole dan look for the debate ini, maka kemudian kita bisa melihat metodologi. Kita bisa membangun metodologi yang perlu kita bangun. Ini nanti akan terkait dengan how. Yang pertama nanti adalah riset desain. Nah, untuk riset desain ini akan saya jelaskan di minggu yang akan datang. Riset prosedur, kind of data, ini sekali lagi untuk Dr. Edi dan teman-teman hukum kesehatan, teman-teman kesehatan. Find of data itu nanti akan terkait dengan data kesehatan, bukan hanya data hukum. Begitu juga misalkan Pak Edi, Pak Dharma, atau teman-teman yang di luar konteks hukum, mestinya dan juga orang hukum, data yang kita teliti itu apa? Ya, data yang kita teliti itu apa? Itu harus kita dapatkan datanya. Dan kita harus petakan data apa yang kita butuhkan itu. Ya, data apa yang kita butuhkan itu. Collection prosedur, bagaimana prosedur mengumpulkan. Ya. Kalau saya mengumpulkannya, saya hanya bisa mengatakan mengumpulkan data itu ya, kalau mau meneliti itu ya data yang paling bisa gampang dikumpulkan ya data yang ada pada kita dan yang gampang kita akses gitu. Saya punya banyak teman-teman yang di bagian hukum, provinsi dan kabupaten kota. Nah, untuk mendapatkan data masuk ke situ ya gampang. Kalau kemudian, tetapi di situ masih tetap harus ada prosedur yang
ya, yang harus dilalui. Tapi sekali lagi bukan surat menyurat, Pak. Bukan surat menyurat, tetapi nanti akan terkait dengan kesohihan data. Nah, di sini collection procedure itu nanti akan dengan bagaimana cara kita mengumpulkan. Pertama, kita nanti akan tentukan dulu kind of datanya. Kalau datanya itu terkait dengan data fisik yang sifatnya konfidensial, ya nanti dulu. Itu butuh upaya tersendiri. Tetapi kalau datanya primer yang bisa kita akses masuk ke masyarakat, maka yang menjadi problem itu bagaimana cara kita Caranya pertama dengan wawancara. Wawancara itu ada berbagai cara, ada wawancara tertutup dan ada wawancara terbuka. Ada juga dengan cara FGD. Ada juga dengan cara in-depth interview. Wawancara yang mendalam. Ada juga cara partisipasi. Jadi hidup di lingkaran itu. Dulu di tahun 84, kalau Bapak Ibu di daerah Jatimulyo, Jati Agung, itu ada seorang notaris namanya M. Yusuf. Itu dulu premannya lulusan notaris, lulusan dari Unsri. Ya, itu dulu preman di mana? Daerah Golden itu. Skripsinya tentang prostitution. Metodenya partisipasi. Waktu itu masih ada dosen senior yang namanya Pak Yunada. Pak Yunada nanya, kamu tahu nggak metode partisipasi? Kamu itu terlibat di dalam proses pelacuran. Dia jawab, iya Pak, kerjaan saya memang itu Pak. Dia jadi mencarikan kupu-kupu malam gitu loh. Dia daerah keamanan di situ. Dan itu dikasih nilai sama Pak Yunada itu, dosen-dosen yang lain ngasih nilai B, nilai C, ada bahkan Pak Yunada minta semuanya harus dikasih nilai A gitu. Karena itu satu angkatan dengan Pak Fakih gitu, Pak Dekan. Karena skripsinya metodenya cukup bagus gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan tingkat kesulitan yang ada di sini yang nanti coba akan saya jelaskan lebih detail di pertemuan yang akan datang, itu kemudian kita harus memperhatikan untuk metodologi itu harus juga memperhatikan ini selection and access. Ya, kalau misalkan Dr. Edi meneliti tentang sirkumsisi gitu ya, berapa jumlah klinik sirkumsisi di Bandar Lampung itu, saya yakin di luar kepala itu. Atau misalkan Pak Dharma mau mendapatkan data di PLN, gampang itu. Gitu. Kemudian juga kalau nanti teman-teman yang tidak mempunyai akses sebagus itu ya bisa mempertimbangkan human subject review. Seperti misalkan kalau saya butuh data ke kejaksaan, nah, di sini kan ada Pak Median, ya saya tolong dong mintain gitu. Ya 50% dapat lah gitu. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ethics statement. Kadang-kadang kita juga harus melindungi siapa responden kita, siapa informan kita. Terutama terhadap data yang konfidensial. Nah, disinilah ethics statement itu. Kalau di tesis-tesis di Fakultas Hukum ini, saya baca itu langsung menyebutkan, menurut responden yang bernama ini, gitu. Mengemukakan begini. Nah, kalau yang dikemukakan bagus, itu nggak apa-apa. Kalau yang dikemukakan kritik atau nyelekit, mungkin dia jadi musuh teman-temannya. Oleh karena itu, kalau pengalaman saya dengan riset selama ini dengan World Bank, dengan RWI, responden itu selalu kita kasih kode. Misalkan kalau responden ya R1,
R2, R3. Kalau informan ya kita kasih informan I1, I2, E3 gitu. Sedangkan namanya itu hanya ditaruh di lampiran dan ketika publikasi itu enggak dicantumkan sama sekali gitu. Hanya F1, F2 gitu. Kemudian yang juga harus diperhatikan terkait dengan cost and funding. Ya. Jadi biaya itu ya mesti harus menjadi perhatian kita. Ya. Bagaimana preliminary data itu terkait dengan pertanyaan what, ya, pertanyaan what, yang jelas dalam sebuah penelitian itu bukti itu menjadi sangat penting dan bukti data ini tidak bisa dilepaskan dengan inform of methodology, ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan preliminary finding, apakah data itu benar-benar valid, dan kemudian important categories and relationship ini perlu menjadi perhatian kita untuk apa? Untuk justru kesahihan data ini. Ya. Kita harus mengakui juga dalam sebuah proses riset itu ada limitasinya. Ya, dalam tulisan-tulisan jurnal internasional, dalam riset-riset ini itu mesti ada statement of limitation. Saya berikan contoh kemarin ada bimbingan saya Pak Salman, GS di pengadilan negeri. Kebetulan pengujinya Pak Sekma yang notabene adalah hakim agama. Loh ini gimana pengadilan agama? Nah, kita kasih limitasi. Oh, kita memang hanya membatasi ini. Membatasi untuk pengadilan negeri. Ini adalah statement limitation yang kadang-kadang perlu kita kemukakan. Dan kemudian conclusion itu menjawab what, how, and why. Ya, what, how, and why. Dengan konklusi ini, ya, yang jelas seringkali yang perlu saya kemukakan, kalau rumusan masalahnya 3, ya konklusinya 3. Kalau rumusan masalahnya 2, konklusinya, kesimpulannya 2. Gitu. Nah, seringkali kita itu tidak konsisten. Nah, riset proposal flowchart ini saya tujukan untuk mengajak Bapak Ibu atau memberikan pedoman pada Bapak Ibu bagaimana menjaga konsistensi di dalam proses riset. Ya. Detail dari metodologi ini, ya, detail dari metodologi dan sebagainya ini akan coba kami dalami setelah saya dan Pak Agus bisa berbagi proposal yang sudah dikirim by V-Class gitu ya. Dan ada beberapa proposal yang dikirim ke ruangan saya kemarin gitu. Saya sempat membaca, dari itu saya kok merasa penting untuk menampilkan materi itu tadi. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya kemukakan. Kalau ada pertanyaan atau kalau Pak Agus ada yang perlu ditambahkan, monggo Pak Agus. Tapi jadwal kita just 1 hour Pak Agus nggih. Monggo Pak Agus kalau ada. Masih di mute ya, Pak Agus. Iya Pak, ya Pak. Ini saya coba cari yang mana ini. Ini akhirnya saya mencoba untuk mensintesiskan apa yang disampaikan Pak Trisnanta tadi dalam kaidah yang lebih praktis lagi dalam praktek. Ini tulisan saya proposal entah diterima entah enggak, tapi yang jelas ini saya lihat tadi kayaknya mirip dengan apa yang disampaikan Pak Trisnanta secara teoritik tadi, yaitu ada introduction, literature review, method, preliminary data, statement of limitation, dan conclusion.
kelihatan ini ya screen ini ya. Saya sudah juga tadi mencoba untuk membaca 4 yang sudah saya baca sembari Pak Tis menyampaikan materinya. Itu ada yang pertama sih ada teman kita yang ngirimnya malah artikel bukan proposal ya. Mungkin asal mau ngumpul aja, tapi ternyata saya cek ya. Kemudian yang 3 lainnya memang proposal tapi belum masuk pada kriteria yang disampaikan Pak Tis Nata tadi. Saya tadinya malu mau menyampaikan ini tulisan saya yang baru kemarin itu, tapi sepertinya ini bisa mewakili apa yang disampaikan Pak Tisnanta. Pertama, beberapa kelemahan dari teman-teman semua di sini adalah menganggap bahwa penelitian itu sangat penting dan tapi sekedar asumsi, bukan dari fakta yang ada di lapangan. Jadi seolah kita tuh ingin membawa orang ini lo penting, tapi nggak ada sesuatu, itu cuma asumsi kita saja, asumsi pribadi gitu. Padahal ini kita bisa cari melalui yang disampaikan Pak Tisnanta tadi. Paling tidak dalam latar belakang itu, kalau kita menggunakan tradisi civil law system ya, yang dia itu hukumnya itu tertulis lah ya. Itu kita mesti mulai dari normanya atau sesuatu yang umum, jadi umum khusus. Berbeda dengan tradisi common law system yang dia itu dari case banyak case, baru kemudian maksudnya saya adalah khusus baru kemudian ke umum. Itu misalnya di Malaysia, Amerika gitu ya, dia menampilkan pertama itu yang sesuatu yang khusus dulu, misalnya kasus ini dan kemudian disimpulkan kasus ini memiliki karakter yang sama, kemudian bisa digeneralisir untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah gitu. Kalau kita berbeda, kita biasanya mulai dari sesuatu yang umum ya, baik itu norma ataupun konsep yang umum ya. Saya ini misalnya mulai dari situasi yang saya bilang Pak Tisnanta tadi, introduction, apa yang terjadi, bagaimana dan mengapa terjadi seperti itu. Saya mulai dari suatu kegalauan atau kegelisahan yang dihadapi dalam konteks pelayanan publik dan ombudsman di sini ya. Ini misalnya saya juga tampilkan data yang dirilis oleh ombudsman dan seterusnya. Kemudian ini saya sudah memulai introduction what, how, why ini ya. Saya sudah kemukakan di awal itu apa yang terjadi dalam konteks kajian ini. Kemudian saya tampilkan tolak ukurnya itu sebenarnya ini atau definisi konsep. Ini ombudsman itu punya fungsi begini seterusnya. Kemudian di berikutnya Pak Tisnanta menyampaikan ada look for debate. Saya sampaikan di sini di paragraf berikutnya terkait dengan debate atau bahwa kajian ini atau ombudsman sendiri dalam lembaga ombudsman itu menuai kritikan dari mana-mana. Kemudian terkait dengan fungsinya itu dia non legally binding sehingga kurang ditaati dan seterusnya. Termasuk efektivitas ombudsman itu yang masih diragukan. Saya tampilkan di sini ini debat-debat terkait dengan fungsi pengawasan ombudsman. Kemudian di berikutnya, kalau kita lihat tadi materi Pak Tisnanta ada metode. Nah ini metode atau riset design. Ini saya secara simpel mengatakan bahwa untuk dapat mengurai permasalahan yang ada itu tadi, maka penelitian ini itu didesain untuk apa? Misalnya saya akan mendesain itu sebagai upaya untuk memperkuat fungsi pengawasan ombudsman dalam penanganan administrasi khususnya di daerah. Nah itu saya desainnya seperti itu di sini di bagian ini. Simpel ini sebenarnya, tapi karena ini keterbatasan waktu, jadi saya secara simpel saja. Bapak Ibu bisa lebih komprehensif lagi. Kemudian di berikutnya ada preliminary data. Nah kebetulan saya temukan ini juga di sini, yaitu atau preliminary finding atau temuan awal. Temuan awal itu ya literatur review yang harus dilakukan, yaitu misalnya saya beberapa penelitian tentang ombudsman dan pelayanan publik memang telah banyak dilakukan sebelumnya, tapi kebanyakan dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial humaniora, bukan ilmu hukum ya. Sementara di bidang ilmu hukum sendiri masih terbatas dan baru sebatas pembahasan pada kedudukan dan peran ombudsman sebagai pengawas dan seterusnya. Nah, saya sebutkan satu persatu secara naratif, bukan list gitu ya. Penelitian tersebut misalnya dilakukan oleh Solen 2018, kemudian seterusnya 2020, kemudian 2021, yang terbaru gitu dan seterusnya. Ini saya sampaikan dalam satu paragraf saja. Kemudian saya buat statement of limitation. Dari kebanyakan kajian atau penelitian yang telah dilakukan, hingga saat ini belum ada yang bahas mengenai bagaimana memperkuat fungsi pengawasan dalam penanganan administrasi di daerah, apalagi dengan model pendekatan sistemik approach model. Nah, ini saya akan tunjukkan dengan menggunakan metode baru, sebuah pendekatan baru kaitannya dengan bagaimana memperkuat fungsi pengawasan ombudsman ini ya. Ini statement of research gaps-nya tadi. Setelah saya
melakukan literatur review yang saya tampilkan dalam satu paragraf saja. Atau kalau banyak ya bisa 1 atau 2 paragraf, tapi ini sudah cukup mewakili. Kemudian riset question, baru kemudian riset questionnya apa saja, bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan, mengapa ombudsman belum optimal, kemudian bagaimana memperkuat fungsi pengawasan menggunakan pendekatan ini. Nah, conclusion-nya atau dibilang tadi Pak Sinanta, important of research atau saya bilang urgensi. Saya katakan tujuan khusus penelitian ini apa, kemudian urgensinya apa, gitu. Jadi tidak melulu bahwa ini nih asumsi kita bahwa ini penting, tanpa kita dasari dari beberapa catatan seperti yang saya bilang tadi, yaitu ada debatnya, kemudian ada literatur review berupa penelitian sebelumnya yang belum menjawab permasalahan yang kita ajukan gitu. Saya pikir itu yang kaitannya dengan merumuskan latar belakang, maksudnya menulis latar belakang. Nah, saya tadi mau buat materi ini apa ya, kemudian Pak Lisnanta menyampaikan materi yang tepat sekali dalam konteks bagaimana menulis latar belakang, karena latar belakang itu the main work atau dia itu pusatnya dari kerjaan kita di dalam penelitian, karena ini dalam konteksnya proposal ya, ini yang mainnya itu di sini di latar belakang ini. Kalau ini beres, maka selanjutnya akan mudah. Misalnya penjelasan pusaka dan seterusnya itu gampang sekali. Ini kan tinggal mengumpulkan bahan literatur yang ada. Tapi kalau ini kan initial idea, jadi ide kita sendiri. Jadi ini yang penting sekali untuk merumuskan itu. Kaitannya dengan teknis ini saya pakai Zotero ya, tapi dia bentuknya body note ya. Karena biasanya jurnal-jurnal internasional itu menggunakan body note, bukan pakai footnote. Tapi kalau tesis di S2 kita pakai footnote ya. Ini misalnya penelitian referensi dan seterusnya ini. Jadi kira-kira begini gambarannya, karena saya lihat dari Bapak Ibu sekalian, tadi ininya kelewat, kata Pak Sinanta tadi saya juga baca, memang kelewat bagian literatur review ini ya, nggak merujuk pada penelitian termutakhir sebelumnya, atau state of the art itu yang termutakhir, atau informasi yang paling terakhir, paling baru, itu paling update apa gitu. Ini yang paling update di 2021, 2022 kan belum ya, belum muncul, ini baru ada di 2021. Nah, itu kemudian ya yang harus disampaikan ya itu tadi udah saya jelaskan. Kemudian data-data yang di sini ya, misalnya di sini memang iya Bapak Ibu berangkat dari kegelisahan Bapak Ibu sebagai praktisi, misalnya di PLN, di bidang ekonomi, akuntansi, kedokteran dan seterusnya, boleh. Tapi data yang ada di latar belakang itu, data atau fakta yang dimunculkan di sini adalah data yang semua orang itu bisa mengakses. Yaitu misalnya data yang sudah dipublish atau fakta yang semua orang itu mudah untuk mengetahuinya. Jadi nggak soal dipaksakan tahu. Misalnya berarti ini kan data yang sudah dipublish, bukan data, saya nemu data loh ini kalau di PLN itu ada masalah begini-begini. Itu bukan data yang dipublish gitu. Jadi di latar belakang itu adalah mengarahkan semua orang, oh iya berarti ada masalah dong gitu. Kita cuma menampilkan data-data yang sudah dipublish atau yang semua orang itu bisa mengaksesnya dengan mudah gitu. Misalnya ini saya katakan di sini tuh latar belakang itu ya data-data yang sudah memang orang semua tahu gitu, semua orang tahu, dan nanti di akhirnya kita akan mengajak orang yang sudah tahu itu sepakat untuk mengatakan, oh iya ini penting ini untuk dibahas gitu. Kira-kira latar belakang itu mengarahkan untuk seperti itu. Jadi jangan kita memaksakan misalnya PLN ada masalah di internal, terus kita tunjukkan padahal itu sesuatu yang nggak semua orang tahu dan orang juga kadang nggak perlu tahu. Tapi itu data yang tersimpan. Data tersimpan itu nanti dipaksa di sini. Ini data yang semua orang tahu dan nanti kita akan mengarahkan mereka untuk supaya sepakat ini penelitian penting dan harus dilakukan. Karena semua orang tahu, misalnya semua orang tahu kan ketidakjelasan standar pelayanan publik merupakan salah satu kendala dalam menentukan baik dan buruknya suatu pelayanan. Ini kan semua orang tahu. Ini Dwianto ya, Agus Dwianto itu sudah mengatakan sejak lama berdasarkan hasil penelitiannya. Gitu. Jadi artinya ini kata-kata ini saya ambil dari, bukan kata-katanya, tapi makna ini saya ambil dari Agus Dwianto itu untuk mengatakan bahwa ini suatu hal yang semua orang tahu. Gitu. Ya itu dulu saya pikir Pak Trisnanta untuk dilanjutkan ke diskusi. Ya. Saya sebenarnya agak ragu Pak dengan proses Zoom ini ketika saya harus menjelaskan flowchart itu tadi. Iya.
Saya nggak tahu apakah kita bisa pertemuan secara daring gitu ya, secara luring gitu ya. Itu karena kalau kemudian harus ketemu man by man gitu, saya mohon maaf kemarin Pak Manalu dan Pak Median ya sudah datang ke sini, sayanya nggak ada gitu. Kemudian dulu juga ada ibu siapa itu, udah jauh-jauh dari metro, nggak ketemu gitu. Sementara saya orangnya gaptek yang jarang sekali buka WA gitu, ya. Oleh karena itu materi yang sebenarnya dikemukakan dan contoh yang dikemukakan materi ya pada hari ini dan contoh yang dikemukakan oleh Pak Agus ini itu akan lebih enak ketika ada diskusi langsung man by man gitu. Iya. Ya, langsung apa namanya face to face gitu. Cuman ini kira-kira nggak bakalan bisa dilakukan di hari Sabtu karena apa namanya Bapak Ibu juga harus kuliah gitu kan. Nah, saya nggak tahu kapan dimulai apa namanya kuliah luring gitu, tapi sebenarnya sudah harus itu. Mungkin itu yang bisa dikemukakan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang perlu disampaikan. Tadi sudah ada contoh dari Pak Agus. Materi ini share katanya, tapi ini bukan materi, ini proposal yang sedang saya ajukan. Itu bukan materi. Tentunya saya jangan terpaksa menyampaikan ini. Ya, tapi materi 1 lembar saya tadi sudah saya kirim ke Pak Median. Tolong Pak Median di-share di grup gitu. Biar ya dilihat-lihat gitu. Dan menurut saya perlu Bapak Ibu mencermati itu karena itu merupakan satu konsistensi di dalam sebuah proses kita menulis. Di samping itu juga saya perlu menegaskan seperti yang dikemukakan oleh Pak Agus tadi, misalkan data itu data yang sudah dipublis gitu. Kemarin ada ujian Pak Salman, yang menguji adalah Sekretaris Mahkamah Agung. Pak Salman itu hakim. Ya, ketika Pak Salman mengungkapkan bahwa ada tumpukan perkara di Mahkamah Agung, gitu, Pak Sekma itu marah. Bukan marah ya. Oh, sekarang Mahkamah Agung tidak numpuk lagi. Dia mengungkapkan data bahwa data di Mahkamah Agung itu dalam 1 tahun itu di tahun kemarin itu hanya ada sisa 179 perkara gitu. Jadi tidak numpuk lagi gitu. Padahal 179 perkara itu kan juga numpuk gitu kan. Kalau ditumpuk itu cukup tinggi juga, apalagi berkas satu kasus itu mungkin segini gitu kan. Kalau ditumpuk kan tinggi juga itu kan. Itu tumpukan juga. 2 ditumpuk aja juga jadi tumpukan perkara gitu. Tapi karena dia Sekma dan Pak Salman ini hakim ya nurut aja lah Pak, ya gitu. Tapi ya harus ada argumentasinya. Pak Salman mengeluarkan argumentasinya, oh ini data yang dipublish Pak dari RPJMN-nya pemerintah, kemudian juga di RPJMN-nya Mahkamah Agung gitu. Ya, terus kemudian jalan tengahnya ya dihaluskan lah, eufemisme lah, bukan tumpukan perkara tapi sisa perkara gitu. Podo wae kan gitu. Tapi itu penting ya, penting untuk apa namanya sebuah proses berkomunikasi, proses apa namanya agar orang itu ya Indonesia ini kan penuh tata krama gitu ya. Ada seorang dokter nulis di rumah sakitnya itu komite mediknya itu nggak jalan, dibaca oleh direkturnya marah gitu. Direkturnya marah itu kebetulan bimbingan Pak Prof Hakim kalau nggak keliru. Nah, terus kemudian ya jangan gitu Bu, dihaluskan lah gitu. Karena kalau orang Jawa itu ya ada istilah ini, ngono ya ngono ning aja ngono gitu ya. Lah terus piye gitu kan. Nah, memang serba susah. Tapi dalam konteks penelitian, penyajian data itu ada penghalusan-penghalusan yang dapat kita lakukan. Disitulah maka penting ada preliminary data. Begitu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan hari ini.
Untuk catatan-catatan dari masing-masing kita membutuhkan waktu, tapi kalau bisa kita ketemu, ya mungkin kita tunggu aja lah habis Lebaran. Kalau bisa kita kuliahnya daring gitu ya. Luring. Kok daring? Luring gitu ya. Kita datang. Ya siapa tahu nanti Pak Agus mau sunat lagi, Pak Edi, Dokter Edi. Udah Pak, sekali aja itu Pak. Karena di kita juga ada perbaikan. Temuan Dokter Edi itu gagal banyak Pak Agus. Itu. Iya. Itu ya. Iya. Itu mungkin itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan monggo, waktunya masih 1 menit. Iya. Gitu. Oke, kalau nggak ada, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, dan terima kasih Pak Agus langsung menerjemahkan. Saya tadi mau bikin seperti itu gitu. Ya udahlah, jalan aja nanti, contohnya nanti gitu. Rupanya langsung disambut oleh Pak Agus contoh ya. Iya. Dan proposal itu terus terang nggak ada nama saya, dan itu uji coba. Kalau nggak ada nama saya nanti diterima atau enggak gitu. Iya, tapi kalau nggak diterima nanti kita carikan di RWI atau di mana, di bank atau mana gitu Pak Agus ya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Saya mau izin live. Saya juga izin. Itu terus dikerjain itu, permohonan diperbaiki, dihaluskan terus. Nggak berhenti di situ saja, nggak berhenti dikumpul habis itu dinilai, nggak. Pasti nilainya kurang pasti karena nggak ikutin kriteria yang tadi, latar belakang saja udah berantakan kemana-mana. Itu tadi saya sudah baca berapa tadi. Seharusnya dihaluskan lagi dan disistematisasi seperti yang disampaikan Pak Lusnanta, dan saya kasih contoh tadi. Baik, terima kasih. Kok dosennya taunya Pak Edi sama Pak Dharma ya? Gara-gara sunat Pak Men.